Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek komunikasi data dan suara. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu OSI layer. Jadi, OSI layer atau Open System Interconnection yang dibuat oleh ISO adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Dan OSI layer ini bertujuan untuk menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer. Jadi, produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate atau dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI layer memiliki 7 layer. Yang pertama yaitu ada physical layer, kedua data link layer, ketiga network layer, keempat transport layer, kelima session layer, keenam presentation layer, ketujuh application layer. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ada application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center atau terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Application layer ini memiliki protokol atau standarisasinya. Yang pertama yaitu ada HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Dan ini adalah gambar cara kerja application layer. Website akan meminta konten ke application layer dan application layer akan memberikan konten sesuai dengan format yang dibutuhkan. Lanjut yang kedua yaitu ada presentation layer. Fungsi presentation layer adalah untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Jadi presentation layer ini akan mentranslasikan format data melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Presentation layer memiliki protokol atau standarisasi. Yang pertama yaitu ada MIME, yang kedua ada SSL, yang ketiga TLS, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh gambar cara kerja presentation layer. Oke, kemudian ada session layer. Session layer adalah lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Jadi, session layer ini akan menjelaskan bagaimana koneksi itu dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan lagi. Jadi, protokol session layer atau standarisasinya ada NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Kemudian ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut setiap paketnya, agar nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Protokol transport layer yaitu seperti TCP. Ini adalah contoh cara kerja transport layer. Kemudian ada network layer. Network layer memiliki tugas yaitu membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Kemudian protokol network layer ada IP, ARP, RARP, ICMP, RIP, OSFP, IGMP, IPX, NW-Link. Kemudian ada data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Jadi data link layer ini akan menentukan setiap bit data dan dikelompokkan menjadi format. Format itu yang disebut dengan frame. Kemudian protokol data link layer yang pertama ada Ethernet, yang kedua ada point to point protocol atau PPP, yang ketiga ada high level data link control atau HDLC, yang keempat ada frame relay, dan lain-lain. Kemudian ada physical layer.
Physical layer ini adalah layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Dan lapisan physical layer inilah yang akan secara langsung berhubungan dengan perangkat keras sehingga pemindahan bit data berjalan lancar antar device. Kemudian kita akan membahas tentang ROIP atau Radio over Internet Protocol. ROIP atau Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun perangkat keras, dapat memperluas jangkauan HT. ROIP ini ditemukan oleh David Cameron pada tahun 1998 di Vancouver, Columbia. Kemudian ada base station. Jadi base station adalah perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Exchanged Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Jadi base station ini akan sebagai penghubung antara pengguna dengan IP gateway. Kemudian ada IP gateway. IP gateway adalah perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet. IP gateway ini mengacu pada suara diubah menjadi IP. Jadi suara itu akan diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Kemudian ada IP interface. IP interface ini adalah perangkat yang dipergunakan membuat link antar site yang berjauhan. Kemudian ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Jadi, repeater ini akan berfungsi untuk memperpanjang atau supaya jangkauannya lebih jauh lagi. Kemudian ada keuntungan menggunakan sistem ROIP. Yang pertama yaitu ekonomis atau hemat. Maksudnya adalah mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station. Yang kedua, aman. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antar radio dalam bentuk komunikasi lainnya, termasuk jaringan telepon maupun komputer. Kemudian, yang ketiga, base station control dapat digunakan di mana saja. Jadi, base station control ini bisa kalian gunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada yang keempat yaitu akses internet terkoneksi dengan baik dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi data. Komunikasi data dalam bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data, maupun dalam bentuk komputer ke telepon atau handphone ke komputer atau handphone ke handphone maupun komputer ke komputer. Kemudian ada komunikasi suara. Jadi komunikasi suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengiriman data. Kemudian data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio dan diterima receiver untuk kemudian diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Jadi komunikasi suara ini menggunakan frekuensi radio, kemudian diubah menjadi sinyal radio dan akan diterima oleh receiver, kemudian akan diubah lagi menjadi suara lewat bantuan speaker. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.